kembali dengan saya Polmer Nadabdab. Pada saat ini saya akan lanjutkan materi matematika wajib kelas 10, yaitu tentang SPLTV, sistem persamaan linear 3 variabel. Nah, kalau di SMP kalian sudah mempelajari SPLDV, sistem persamaan linear 2 variabel. Nah, tentu itu tidak jauh berbeda. Kalau dia 2 variabel, berarti SPLDV yang di SMP itu misalnya variabelnya X, Y, kan begitu ya. Kalau sekarang variabelnya ada 3, misalnya X, Y, Z. Nah, seperti itu. Nah, apa yang mau kita lakukan di SPLDV ini? Yang mau kita lakukan itu adalah mau menentukan penyelesaiannya, ya. Mau menyelesaikan berapa nilai X, Y, dan Z dari SPLTV. Nah, metode yang kita gunakan atau cara yang kita gunakan adalah eliminasi dengan cara eliminasi, kemudian substitusi dan campuran. Campuran maksudnya di situ adalah gabungan antara eliminasi dan substitusi. Oke, baik, supaya lebih jelas ya, kita bahas melalui contoh soal ya. Oke. Nah, di sini pertanyaannya adalah penyelesaiannya. Jadi tentu kita mau menghitung berapa nilai X, Y, dan Z. Oke, inilah dia SPLTV-nya. Jadi ada persamaan linear 3 variabelnya. Ada di sini ada 3 ya. Ini 1. Kemudian ini 2, persamaan kedua. Kemudian yang ini misalkan persamaan yang ketiga. Nah, bagaimana caranya untuk menyelesaikan atau menentukan nilai X, Y, Z-nya? Nah, langkah pertama yang kita lakukan adalah coba kita lihat persamaan 1 ya, persamaan 1 dan persamaan 2. Nah, kalau nanti kita lihat persamaan 1 dan 2, boleh kita hilangkan atau kita eliminasi X atau Y ataupun Z. Jadi itu terserah. Nah, kalau saya misalnya hilangkan di persamaan 1 ini adalah Z. Nah, kita lihat di sini koefisien Z-nya adalah 2. Di sini koefisien Z-nya adalah 3. Kalau begitu supaya sama koefisien Z-nya, berarti persamaan 1 itu saya kali dengan 3 persamaan 1, nanti ini menjadi 6. Nah, persamaan 2, berarti karena dia ini sudah kita kali 3, maka persamaan 2 ini saya kalikan dengan 2, karena 2 kali 3, 6. Oke, nah kan kita mau eliminasi, berarti kita kurangkan. Artinya 3 kali persamaan 1 kurang 2 kali persamaan 2. Nah, kalau kita kalikan 3 persamaan 1, maka yang kita dapat di sini jadinya apa? 15X dikurangi dengan 9Y, oke, plus 6Z sama dengan 9. Oke, kemudian persamaan 2 kita kali 2 tadi ya. Oke, berarti kalau kita kali 2, kita dapat di sini apa? 6X dikurangi dengan 8Y, oke, plus 6Z. Ini sama dengan minus 6. Nah, ini kita kurangkan. Oke, kalau kita kurangkan, berarti kita dapat yang ini 15 kurang 6 ya. Ini adalah 9. Oke, sedangkan yang ini min 9Y kurang minus 8Y. Ya, berarti minus Y. Nah, sedangkan ini kan habis ya. Sehingga ini sama dengan 9 kurang minus 6. Berarti hasilnya ini adalah 15. Nah, ini kita buat persamaan keempat. Nah, tadi sudah kita selesaikan persamaan 1 dan 2. Sekarang kita lanjutkan. Kita lanjutkan dengan menggunakan persamaan ya, dengan menggunakan persamaan 1 dan 3. Ya, persamaan 1 dan 3. Tentu sebenarnya tidak harus 1 dan 3, boleh aja 2 dan 3 ya. Nah, kalau kita lihat 1 dan 3, tadi di 1 dan 2 kita hilangkan Z. Berarti di 1 dan 3 juga harus kita hilangkan Z. Nah, di sini Z-nya adalah 4, di sini 2 koefisiennya. Kalau begitu, maka persamaan satunya kita harus kali 2 supaya sama.
Ya, sedangkan persamaan 3-nya ya kita kali 1. Oke. Nah, supaya hilang ini dia plus, ini min, berarti ini harus apa? Kita tambahkan. Ya, artinya 2 kali persamaan 1 tambah 1 kali persamaan 3. Oke, kita kalikan 2 persamaan 1. Berarti ini jadinya apa? 10x ya dikurangi dengan 6y ditambahkan dengan 4z sama dengan 6. Begitu kan? Oke. Nah, sedangkan persamaan 3-nya tadi kita kali 1 ya. Berarti kali 1 ini akan tetap 2x plus 3y dikurangi dengan 4z sama dengan 9. Nah, tadi kita tambahkan ya. Berarti ini kita tambah. Kita jumlah. Kalau kita jumlah, maka di sini kita dapatkan apa? 12x dikurangi dengan 3y, begitu kan? Nah, sedangkan kalau ini kita jumlahkan kan habis ya, 0. Berarti ini sama dengan berapa? 15. Nah, ini kita misalkan persamaan yang kelima. Nah, di sini ada lagi persamaan keempat dan persamaan kelima. Sekarang kita lanjutkan persamaan keempat dan persamaan kelima, kita selesaikan. Nah, kalau kita lihat persamaan keempat. Persamaan keempat itu ya 9x kurang y sama dengan 15. Sedangkan persamaan ini 12x kurang 3y sama dengan 15. Kalau mau kita eliminasi y-nya yang ada pada persamaan 4 dan 5, berarti persamaan 4-nya kita kali 3. Begitu kan? Atau boleh juga kita lakukan begini. Ya, misalnya gini ya. Kita mau menghilangkan y-nya. Berarti kalau kita hilangkan y-nya dari persamaan 4 dan 5, maka saya tulis begini, 4 dikurang, ya ini maksudnya persamaan 4 dikurang persamaan kelima. Tetapi persamaan kelima itu kita bagi 3. Ya, kita bagi 3. Kenapa kita bagi 3? Karena ini di sini kalau kita bagi 3 kan 3y. Jadinya kan sama nanti dengan persamaan 4 koefisiennya y. Oke. Berarti coba ini saya tuliskan ulang ya. Persamaan 4-nya adalah 9x dikurangi dengan y sama dengan 15. Sedangkan persamaan 5-nya kalau kita bagi 3 ini, maka 12 bagi 3 ini akan menjadi 4x. 3 dibagi 3 ini akan menjadi y, ini sama dengan 5. Jadi ini kenapa kita kurangkan ya? Kenapa kita kurangkan? Supaya y-nya habis, tereliminasi ya. Berarti kita kurang. Nah, kalau ini kita kurang akan kita dapat 5x sama dengan 10. Ya, 15 kurang 5. Sehingga dapatlah x-nya sama dengan 2. Nah, kalau sudah dapat x-nya 2, sekarang kita mau menghitung y-nya. Menghitung y, tentu kita substitusi saja x sama dengan 2 ke persamaan 4 atau ke persamaan 5. Gitu kan? Coba kalau andaikan ini x sama dengan 2, saya substitusi ke persamaan keempat. Persamaan keempat tadi, lihat di sana 9x ya, berarti 9 kali 2. Saya substitusi langsung x-nya 2. Dikurangi dengan y, ini sama dengan 15. Sehingga minus y sama dengan 15 dikurangi dengan 18. Atau ini hasilnya adalah minus 3. Maka ketemulah y-nya sama dengan 3. Nah, y-nya sudah, x-nya sudah. Sekarang tinggal mau menghitung z. Nah, untuk menghitung z, kemana kita masukkan? Nah, ini terserah mau ke persamaan 1, mau ke persamaan 2, mau ke persamaan 3. Ya, itu terserah. Nah, bagaimana kalau saya masukkan saja x sama dengan 2 ya. Kemudian y sama dengan 3. Saya masukkan yang ini ke persamaan 1. Tujuan kita mau menghitung z ya. Oke, kalau kita substitusi ke persamaan 1 berarti 5 dikali 2
begitu kan? Kurang 3Y, 3 kali 3 tambah 2Z, ya kan? Sama dengan 3. Sehingga ini 10 kurang 9, ya kan? Berarti ini 2Z sama dengan, oke, ini 3 kurang, ini tadi kan 10 kurang 9 1, berarti 3 kurang 1 2. Sehingga dapatlah dari sini Z-nya sama dengan 1. Maka di sini kita sudah menemukan X-nya sama dengan, kalau saya ulangi tulis 2, Y sama dengan 3, dan Z sama dengan 1. Begitu kan? Nah, penyelesaian seperti ini di dalam SPLTV maupun dulu di SPLDV ini disebut dengan penyelesaiannya unik atau tunggal, ya, atau di sini tunggal. Artinya penyelesaiannya hanya X-nya 2, Y-nya 3, Z-nya 1. Makanya disebut dengan penyelesaian tunggal atau dengan kata lainnya unik. Nah, begitu ya. Oke, baik. Coba kita bahas contoh soal yang lain. Nah, di sini contoh soal yang lainnya, ya ini. Oke, tetap dia 3 persamaan. Nah, pertanyaannya sama, yaitu berapa nilai X, Y, dan Z. Jadi, kalau saya misalkan ini persamaan 1, persamaan 2, dan ini adalah persamaan 3. Nah, kalau kita lihat persamaan ini, coba lihat persamaan 1 dan persamaan 2. Ya. Nah, di sini sudah sama Z-nya. Berarti langsung aja kita hilangkan Z. Supaya hilang Z, karena tandanya itu berbeda, minus 3Z dengan 3Z, berarti supaya hilang kita jumlahkan. Ya. Oke, kalau langsung kita jumlahkan, maka apa yang kita dapat? Yuk, jumlahkan 1 dan 2. 4X tambah X, maka ini adalah 5X. 2Y tambah minus Y, berarti tambah Y. Nah, ini tadi kan habis ya. Nah, sama dengan 2 tambah 10, berarti 12. Ini kita misalkan persamaan yang keempat. Nah, oke, selanjutnya ya, selanjutnya di persamaan 1 2 tadi kita menghilangkan Z, ya. Berarti kalau kita pakai 1 dan 3, ya, 1 dan 3, maka nanti yang kita hilangkan juga akan Z, harus Z, ya. Coba lihat di 1 dan 3. Di sini koefisien Z-nya minus 3, sedangkan di sini adalah min 12. Berarti supaya sama, kita kalikan saja persamaan 1 kali 4, sedangkan persamaan 3 kali 1. Oke, supaya habis berarti diapakan? Kita kurang. Ya, karena sama-sama min. Jadi habis nanti. Berarti kalau kita kalikan 4 kali persamaan 1. Oke, ini perhatikan ya, 16 ya. Ditambahkan dengan, ingat, lihat persamaan 1. T ini 8Y. Oke, dikurangi dengan 12Z. Sama dengan 4 kali 2, 8. Persamaan 3 tetap ya, karena kita kali 1, berarti X tambah 5Y dikurangi dengan 12Z, ini sama dengan 4. Nah, tadi sudah kita buat tandanya di sini, yaitu kita kurangkan. Kalau kita kurangkan, maka di sini akan kita dapat apa? 15X ya. Oke, di 8Y tambah kurang ya, kurang 5Y berarti tambah 3Y. Sedangkan yang ini habis sama dengan 2. Nah, ini adalah persamaan yang kelima. Selanjutnya kita selesaikan 4 dan 5. Ya, kita selesaikan 4 dan 5. Coba kalau saya tulis persamaan keempat kembali, ini 5X tambah Y sama dengan 12. Sedangkan persamaan 5 yang ini adalah 15X ya, 15X tambah 3Y sama dengan 2. Nah,
Berarti supaya bisa kita hilangkan, kita kalikan berapa? Kalau kita mau menghilangkan Y, berarti kita kalikan 3. Kalau kita mau menghilangkan X, sama ya, kita juga kali 3. Jadi kita kali 3 ini, yang ini kali 1. Berarti kalau kita kali 3 yang atas, ya, maka ini akan menjadi apa? 15X tambah 3Y, begitu kan? Ini sama dengan 3 kali 12 ya, berarti 36. Begitu kan? Nah, yang ini kali 1 berarti tetap. Oke. Nah, berarti kalau langsung kita kurangkan, ya, kalau ini langsung kita kurangkan, maka kita akan mendapatkan yang ini 0, ini 0. Sama dengan 2 kurang 36 minus 34. Nah, apa yang kalian ketahui kalau seperti ini persamaannya? Tentu yang ini adalah kesamaan yang salah. Kesamaan yang salah. Kalau dia kesamaannya salah, berarti artinya ya SPLTV yang ini ya tidak mempunyai, saya buat aja di sini negatif ya, tidak mempunyai penyelesaian. Jadi contoh yang kedua, penyelesaian. Jadi contoh yang kedua ini tidak mempunyai penyelesaian. Oke, bisa memahami ya? Nah, baik, saya bahas satu contoh soal lagi. Nah, kita lihat. Yang ini tetap saya misalkan persamaan 1, ya. Ini saya misalkan persamaan 2, ini persamaan yang ketiga. Nah, kalau tadi di contoh 1, contoh 2 itu kita hilangkan Z. Coba kita hilangkan X atau Y ya. Jadi tidak hanya Z yang bisa dihilangkan pertama sekali, itu maksud saya. Nah, coba di sini kita hilangkan X ya, kita hilangkan X. Di 1 dan 2 kita hilangkan X. Oke, 1 ini 2. Kalau kita hilangkan X, di sini kan koefisiennya 3, di sini 2. Berarti persamaan 1 harus kita kali 2. Sedangkan persamaan 2 kita kali 3. Tentu supaya habis kita kurang ya. Oke, artinya 2 kali persamaan 1 kurang 3 kali persamaan 2. Berarti kalau kita kalikan ya, 2 kali persamaan 1, kita kalikan persamaan 1 dengan 2, maka ini 6X ditambahkan dengan 4Y dikurangi dengan 2Z sama dengan 12. Begitu kan? Nah, kemudian 3 kali persamaan 2, kita kali 3 persamaan yang kedua, maka ini 4X dikurangi dengan ya, 4X dikurangi dengan apa? Kalau kita kali 3, ini 3Y ya. Oke, tambah persamaan 2, maaf, persamaan 2-nya kan kita kali 3 ya. Oke, maaf. Berarti yang ini 6X dikurangi dengan 3Y tambah 6Z, ini akan sama dengan berapa? 15. Nah, karena kita samakan X, berarti ini tadi sudah kita buat tandanya, kita kurangkan. Nah, kalau ini kita kurangkan berarti 4Y kurang ya, kurang min 3Y, maka ini akan 7Y. Yang ini min 2Z dikurangi dengan 6Z ya, ini adalah min 8Z. Sedangkan yang ini 12 kurang 15 adalah minus 3. Oke, persamaan yang keempat. Nah, sekarang kita lanjutkan lagi, yaitu persamaan 1,3. Kalau tadi kan kita lakukan 1,2, 1,3. Coba kita ganti, bukan 1,3. Coba kita lihat, kita ganti, yaitu persamaan 2 dan persamaan 3. Sebenarnya itu sama nanti jawabannya. Ya, jadi saya buat persamaan yang berbeda. Kalau tadi di contoh 1, 1,2, 1,3. Nah, sekarang 1,2, 2,3 ya, akan sama nanti hasilnya. Oke, kalau dia kita gunakan persamaan 2 dan 3,
Ya, karena tadi 1 dan 2 kita hilangkan adalah X, maka 2 dan 3 juga kita hilangkan X. Karena di sini 2, di sini 4, berarti persamaan 2 kita kali 2, sedangkan persamaan 3-nya adalah kita kalikan 1. Karena ini sama-sama positif, maka kita kurangkan. Ya. Oke, berarti kita kalikan 2 ya, persamaan 2 ya. Berarti 4X dikurangi dengan 2Y ditambahkan dengan 4Z sama dengan 10. Nah, kemudian persamaan 3 kita kali 1 ya. Kita kali 1. Nah, ini adalah 4X ditambahkan dengan 5Y dikurangi dengan 4Z sama dengan, begitu kan? Sama dengan 7. Nah, kita kurangkan. Kalau kita kurangkan, maka kita dapat apa di sini? Minus 7Y, ya kan? Minus 7Y. Selanjutnya ini ditambahkan, kan 4Z dikurangi dengan min 4Z, berarti tambah 8Z sama dengan 3. Inilah persamaan kelima. Nah, berarti kita selesaikan 4 dan 5. Ya, 4 dan 5. Nah, kalau kita lihat persamaan 4, ini 7Y sama, ini juga 7Y. Ini juga sama, ini juga sama. Nah, coba kalau misalnya persamaan, artinya maksud saya koefisiennya di sini 7, di sini minus 7. Sedangkan ini minus 8, ini minus 3, ini 3. Nah, itu maksud saya. Nah, sebenarnya kan persamaan 4 dan 5 ini sama. Gitu. Kenapa sama? Kalau ini persamaan 5-nya saya kalikan ini dengan min 1, berarti akan kita dapat apa? 7Y ditambahkan dengan bukan ditambahkan, tapi dikurangkan dengan 8Z sama dengan minus 3. Nah, sama kan? Coba kalian lihat. Nah, ini sama nggak persamaan keempat dan persamaan kelima? Sama ya? Nah, kalau sama artinya apa? Kalau sama, ini artinya adalah penyelesaian daripada SPLTV ini adalah tak hingga banyaknya. Ya. Jadi penyelesaian dari SPLTV itu adalah tak hingga. Nah, seperti itu. Jadi kesimpulannya apa? Coba lihat contoh 1. Contoh 1 tadi di sini penyelesaiannya tunggal. Sedangkan di contoh yang kedua di sini apa? Tidak mempunyai penyelesaian. Kemudian di contoh 3 penyelesaiannya tak hingga. Oke, artinya adalah sistem persamaan 3 variabel itu kemungkinan penyelesaiannya hanya ada 3, yaitu yang pertama unik atau tunggal, kemudian tidak ada atau tidak mempunyai penyelesaian, kemudian tak terhingga penyelesaian. Oke, bisa memahami ya? Nah, baik, untuk saat ini hanya ini yang akan saya bahas dulu. Nanti di video berikutnya kita akan membahas sistem persamaan linear 3 variabel yang bentuk pecahan dan soal cerita. Semoga kalian bisa memahami apa yang saya sampaikan dan semoga bermanfaat. Terima kasih.